Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Peri Yuchan melangkah maju dengan cepat. Sebuah cincin dewa muncul di sekitar tubuhnya. Dan di belakangnya bahkan ada piringan dewa, membuatnya tampak seperti dewi keturunan. Akhirnya, dia berhenti dan menatap si Hao. "Kamu harus bergerak jika kamu ingin membunuhku." Si Hao berbicara dengan acuh tak acuh. "Pada akhirnya, kamu masih menjadi murid dari Sekte Mending Surgaku. Anda bisa tetap keras kepala, tapi saya tidak bisa bertindak begitu kejam. Saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda dengan harapan bahwa ketika kita bertemu lagi, kita masih bisa berbagi minuman." Suara Peri Yuchan lembut. Dari pipinya yang putih bersih seperti batu giok, sedikit penyesalan bisa terlihat. Si Hao terkekeh, tapi dia tidak merasa bersyukur sama sekali. "Jika kamu tidak membunuhku sekarang, akan ada penyesalan di masa depan." "Saya berharap hal-hal tidak berakhir seperti itu. Pergi, lakukan yang terbaik," kata Peri Yuchan dengan tenang. "Hahaha." Si Hao tertawa keras dan menatap matanya. "Sama denganmu. Lakukan yang terbaik. Saya harap tidak ada pertempuran besar di antara kita di masa depan, atau saya akan dengan paksa membawa Anda pergi sebagai bagian dari rampasan perang saya." "Kamu," ekspresi Peri Yuchan akhirnya berubah. Dia telah diperlakukan kasar oleh pihak lain beberapa kali. Wajahnya menjadi dingin, dan gelombang niat membunuh yang mengejutkan mengalir. Si Hao tidak memperhatikannya. Dia berbalik dan pergi tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Setelah waktu yang singkat berlalu, dia sudah jauh dari wilayah ini. Sosoknya berangsur-angsur menghilang ke cakrawala. "Yuchan, mengapa kamu membiarkannya pergi?" Pemuda itu tidak biasa. Membunuhnya sekarang sebelum dia menjadi hebat adalah waktu terbaik. Kalau tidak, akan ada masalah besar di masa depan. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul. "Jangan khawatir tentang itu." Peri Yuchan berbicara tanpa ekspresi apapun. "Bagaimana saya tidak bisa? Saya tahu bakat alam Anda tidak ada bandingannya. Jadi meskipun pemuda itu adalah yang terbaik dari generasinya, dia tetap tidak akan menjadi lawan yang layak bagi Anda. Namun, dia mungkin menyebabkan masalah bagi Sekte Mending Surga saya. Dan yang lain mungkin tidak dapat menghentikannya. Jika dia dibiarkan tumbuh, tidak akan banyak orang yang bisa melawannya." Setelah berbicara, wanita tua itu hendak mengejar. Tubuhnya meletus dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. "Aku akan memburunya untuk mencegah bencana. Selain itu, sejak Si Yi memasuki Sekte Mending Surga kita, masih masuk akal untuk membunuh musuh bubuyutannya. Jangan mengejarnya, dia sangat berbahaya." Yuchan tiba-tiba berbicara, menghentikan wanita tua ini. "Dia hanyalah pemuda alam ukiran tahap akhir. Hanya satu jari sudah cukup untuk membuatnya meledak. Tidak ada bahaya seperti itu untuk membicarakan." Wanita tua itu tidak percaya kata-katanya. "Dia membunuh 2 ahli tertinggi di ibu kota negara batu. Tidak peduli apa yang dia andalkan, tanpa memahami kekuatannya terlebih dahulu. Lebih baik tidak mengambil tindakan tanpa izin untuk menghindari bencana," kata Peri Yuchan dengan tenang. "Terlepas dari bagaimana dia melakukannya, membunuh 2 ahli tertinggi berturut-turut seharusnya sangat merugikannya.
Saya menolak untuk percaya bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatannya seperti itu lagi. Wanita tua itu sangat terkejut, dan jelas ada ketakutan di dalam hatinya. "Jangan mengambil resiko apapun," Peri Yuchan berkata dengan lembut. "Saya mengerti, selama Anda diberi waktu, semua musuh akan hancur. Tidak ada orang yang bisa menghalangi jalan surga nona muda kita." Mata wanita tua itu meledak dengan cahaya yang penuh gairah. Di ujung cakrawala, Si Hao melepaskan getaran dingin. Pikirannya sangat terguncang. Ketika dia melihat ke belakang, dia merasa seolah-olah seekor binatang purba raksasa telah terbangun di kedalaman pegunungan, dan kemudian kembali tidur lagi. Si Hao kembali ke domain yang berapi-api. Di pagi hari, dia menemukan gadis dengan mata besar dan memintanya untuk memberitahu Huo Liner bahwa dia perlu meminjam formasi transportasi negara api untuk pergi. Itu karena batas waktu 1 bulan sudah dekat. Dia perlu bersiap untuk pertempuran besar. Saat ini, klien api secara alam ramai dengan keributan. Kelahiran kembali Huo Liner yang sukses. Seluruh klien dalam suasana hati yang gembira. Banyak leluhur klien tergerak, karena mereka tahu bahwa kebangkitan Huo Liner sangat sempurna. Kemudian Si Hao menemukan Huo Liner, dan setelah menanyakan permintaannya, dia dengan lancar setuju. Bahkan salah satu tubuh spiritual Kaisar Api ada di sana untuk menyambutnya. "Aku bisa mengirimmu ke perbatasan barat Stone Chauntry." "Baik, saya akan pergi dan membuat beberapa persiapan." Sementara mereka mendiskusikan masalah ini, di tanah leluhur negara api, wanita tua di sebelah Peri Yuchan sedang mengamati sekeliling. "Saya masih tidak puas. Saya merasa dia adalah anak bencana." "Kamu tidak bisa melakukan gerakan apapun," Peri Yuchan dengan tenang berkata. "Saya mengerti." Wanita tua itu mengangguk dan berkata, "Kami tidak akan bergerak. Setelah memastikan posisinya, kami akan membiarkan yang lain bergerak." Dia menyusul. Setelah melihat Peri Yuchan itu masih tenang dan tenang, dia melanjutkan, "Saya mendengar bahwa orang lain telah memasuki wilayah ini juga." "Dia juga datang. Bukankah dinding antara alam menjadi semakin sulit untuk ditembus?" Peri Yuchan dengan tenang bertanya. "Dia mungkin datang hanya untuk melihat-lihat dan akan pergi setelahnya. Yang lama ini akan pergi setelah jangka waktu tertentu juga. Wilayah ini akan menjadi kacau, dan bagi orang seperti saya, itu terlalu berbahaya," kata wanita tua itu. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening. "Nona muda, kamu harus berhati-hati dengan orang itu. Dia mungkin telah melintasi wilayah hanya untuk nona muda. Itu terlalu berbahaya." Peri Yuchan mengungkapkan kerutan yang langka dengan juga menganggapnya bermasalah. "Aku tahu, tapi bukankah itu hanya dewa yang dihidupkan kembali? Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, melawannya dengan alasan yang sama seharusnya tidak sulit." Wanita tua itu berkata, "Apakah mungkin membuatnya mengambil tindakan dan mengeluarkan Si Hao itu? Jika dia bisa menyingkirkan pemuda itu secara diam-diam, maka itu belum tentu merupakan hal yang buruk." Peri Yuchan menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan ke depan. "Saya tahu dia mungkin tidak akan mengambil tindakan. Lagi pula, statusnya terlalu besar. Namun, orang-orang di bawahnya mungkin, dan dia bahkan bisa membuat orang lain melakukannya. Seperti makhluk berdarah murni yang arogan dan agresif itu, atau bahkan orang-orang yang selalu mengejar nona muda." Di dalam lokasi pusat klien api, sebuah altar besar menyala. Tulang simbol menutupi area itu dan berkedip dengan cahaya warna-warni saat mereka membuat jalan.
Si Hao berbalik dan melambai ke Huo Liner sebelum berjalan ke depan. Kamu harus berhati-hati. Kekhawatiran terlihat di wajahnya meskipun dia tahu bahwa dia sedang mempersiapkan pertempuran yang menentukan. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu.